Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arah Kiblat. Apa kabar semuanya, sahabat para pioner? Semoga kalian sehat selalu, diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, kemudahan, keberanian, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, 2 hari ini saya tidak mengupload video karena ada pekerjaan yang mendadak guys. Jadi kemarin materi konten ini kemarin sebenarnya saya mau sampaikan, mau ungkapkan, cuman baru ada waktu. Terima kasih banyak ya guys ya. Nah, seperti biasa guys, yang belum bergabung silahkan di subscribe channel Arah Kiblat. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya ya guys. Oke, saya ingin mengecek dulu harga bursa saat ini di harga bursa Paynet di OKX ya. Ini kita cek dulu sebelum masuk kita ke videonya. Ini sudah masuk 12.700 ya, ada peningkatan sedikit. Dan di time frame 1 jam ini candlesticknya masih sideways ya, antara naik dan antara turun. Naik tidak bisa, turun tidak bisa. Ini di dunia trading namanya sideways guys. Oke, kita buka di time frame 15 menit. Oh, di 15 menit sama saja guys, sideways guys ya. Oke, ya sideways guys. Oke, kita masuk ke materinya guys. Ini adalah info yang sangat penting yang kalian harus ketahui guys ya. Benar adanya atau tidak ya, tapi saya harapkan semoga ini benar terjadi ya di info ini ya guys ya. Karena info ini saya dapatkan dari salah satu pioneers yang sering otak-atik GitHub ya. Namanya siapa itu di Twitter, Bams siapakah? Nah ini ya guys, kita cek. Nah ini dia guys, sangat penting guys ya. Ini infonya saya kutip dari mereka ya. Nanti saya sertakan Twitternya di samping ya. Nah oke, mari kita sama-sama menyimak dan sama-sama mendengarkan. Kalian kalau perlu kalian yang membaca juga guys ya. Nah, sangat penting. Pi kamu akan memiliki 2 nilai, yaitu 1 Pi 314159 USD di ekosistem utama Pi Network dan 1 Pi harga pasar di exchange. Wow, ini sangat-sangat menarik guys. Jadi nilai Pi itu ya ada 2 ya, nilai harga ada di bursa dan nilai harga ada di ekosistem. Nah ini sebelum saya dapat info ini, saya sempat berpikiran juga seperti ini guys, mungkin saja akan seperti ini kira-kira. Nah ternyata saya dapat info betul, tapi betul dari sisi logika saya kemarin sebelum saya mendapatkan info ini, seperti itu guys. Nah kita lanjut, saya akan menjelaskan secara detail berdasarkan dokumen programan docs di Pi App Store di Pi. 1 Pi 314159 USD adalah nilai Pi dari hasil kontribusimu, mining, referral, security card, node, render, Pi logging, dan eksplorasi ekosistem di Pi browser. Nah, algoritma kriptografi, mining, dan AI akan mendeteksinya nilai GCP Global Consensus Value berlaku di seluruh ekosistem utama Pi Network. Nah, inilah yang sering saya katakan bahwa nilai 314159 1 Pi itu ya, maka itu akan berlaku di ekosistem, bukan di luar ekosistem. Yang nilai yang berlaku di luar ekosistem, maka nilai bursa itu guys. Nah paham kan? Oke, kita lanjut. Harga Pi di exchange adalah harga real time berdasarkan supply dan demand pasar, berlaku di semua exchange yang sudah KIB. Nah, setiap exchange memiliki API kode, Application Programming Interface. Nah, untuk terhubung dengan aplikasi lain atau dApps di ekosistem. Nah, itu guys, canggih ya kan? Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, nilai 1 Pi 314159 USD berlaku di ekosistem utama Pi Network dari hasil kontribusi para Piners ya.
Jadi nilai 1 Pi yang kita tambang itu yang ada di dompet kita adalah berlaku di ekosistem utama Pi Network. Nah, dari hasil kontribusi para pioneers, ya kan? Nah, contohnya harga pasar Pi di OKX exchange hari ini adalah 1 Pi 1 USD misalkan ya. Ketika kamu menggunakannya untuk belanja di dApps, sistem akan tahu apakah Pi kamu berasal dari OKX, Bitget, dan lain berdasarkan API kode masing-masing exchange. Nah guys, jadi kalau kita bukan pioneers yang memining, yang menambang ya, yang kita tambang Picoin itu, maka terdeteksi dari pemrograman ya dari API itu sendiri guys. Nah misalkan kita beli koin Pi di bursa OKX, lantas kita mau bertransaksi di ekosistem, itu tidak berlaku guys. Berlakunya tapi tetap dihargai 314159 seperti itu guys. Maaf boleh potong guys ya, dan maaf sekali maaf. Nah berdasarkan kode API masing-masing exchange, misalnya kamu membeli mobil mewah seharga 314159 USD di salah satu dApps, maka kamu perlu 314159 Pi jika kamu dibeli dari exchange ya, jika kalian beli dari exchange itu tadi ya guys ya. Tapi jika kamu menggunakan Pi dari hasil kontribusi, kamu hanya perlu membayar 1 Pi. Nah, coba guys. Makanya jangan sia-siakan koin kalian guys yang pernah ditambang, yang ada di wallet dompet Pi kalian ya. Simpang sebagian guys ya. Jangan gerasa gerus untuk mau menjual karena bursa tinggi jual harga $2, $3 jual semua. Jangan guys ya. Percaya ekosistem ini akan terjadi pada waktunya guys ya. Nah, kenapa Pi bisa punya dua nilai berbeda? Nah, jawabnya guys, tujuan utama Pi terdaftar di exchange adalah untuk adopsi lebih luas. Nah, itu tujuannya kenapa Pi didaftarkan di bursa guys, agar adopsinya lebih luas lagi ya. Nah, pengguna baru yang memiliki Pi dari exchange harus daftar sebagai pioneers. Nah, itu tadi yang saya jelaskan guys ya. Artinya mereka harus lolos KYC dan anti money laundering agar bisa ikut berpartisipasi di ekosistem utama Pi dan mendapatkan nilai 1 Pi 314159 USD. Nah, jika mereka tidak mendaftar, mereka hanya bisa menggunakan Pi sesuai harga pasar di exchange, betul kan guys? Sebagai pengguna biasa. Nah, itu hanya Pi dari hasil kontribusi yang memiliki nilai GCP. Nah guys, jadi nilai Pi yang ada di dompet kalian hanya itu yang bisa dinilai 314159 ya, beda dengan Pi yang sudah dibeli dari bursa guys ya. Nah, apakah aman mentransfer Pi dari exchange ke Pi wallet? Sangat aman, karena sistem akan membedakan antara Pi hasil kontribusi dan yang dibeli dari exchange. Coba guys, setiap exchange punya API kode sendiri yang memudahkan sistem untuk mendeteksinya. Pi wallet, kamu akan menampilkan jumlah Pi dari reward kontribusi dan Pi hasil pembelian dari exchange non kontribusi. Nah, bagaimana jika kamu membeli Pi yang ditambang oleh pioneer lain? Sama saja akan dihitung sesuai harga pasar. Coba guys, bagaimana dengan perusahaan, organisasi, dan lembaga yang ingin mengadopsi Pi? Mereka akan menjalankan node sendiri untuk mendapatkan reward kontribusi Pi GCP dan bisa membeli Pi di exchange seperti pengguna lainnya. Core Team juga akan memfasilitasi mereka dengan berbagai program, contoh Pi Network Ventures. Nah, itu guys. Oke, kita lanjut guys. Akan ada beberapa exchange besar yang dipilih oleh Core Team untuk memfasilitasi penukaran Pi ke fiat berdasarkan nilai GCP dengan batas harian penukaran. Exchange ini akan menjadi bagian dari ekosistem utama Pi Network, mungkin disebut Pi Band. Amin, amin. Untuk belanja barang dan jasa di ekosistem tidak ada batas harian, tergantung kemampuan dApp dalam memenuhi kebutuhan pioner. Nah, jangan khawatir ya, jangan khawatir dengan wallet yang punya 300 juta Pi di exchange. Jika harga pasar 1 Pi 1 USD, berarti mereka hanya punya aset bernilai 300 juta USD, setara dengan 955 Pi dari kontribusimu. Nah, semakin banyak wallet memiliki Pi dari exchange, saya malah semakin senang. Kenapa? Karena Pi akan semakin langka. Nah, hanya Pi dari kontribusimu yang bernilai GCP.
ya. Simpan postingan ini untuk memberikan pemahaman kepada semua pengguna Pi yang belum mengerti. Dan untuk para duta GCP yang masih tersesat, memahami GCP hanya butuh niat dan kerendahan hati, bukan artikel yang lebih tebal dari bantal tidur kita. Pi hasil kontribusimu adalah harta berharga. Simpan baik-baik di Pi Wallet. Mari fokus membangun ekosistem. Kamu akan merasakan keadilan saat waktunya tiba. Nah, ini info dari salah satu pioner sejati ya yang saya tampilkan ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu benar. Tapi memang dia sering mengotak-atik GitHub ya. Ya, apa itu GitHub? Ada apa ya? Saya kurang paham juga. Tapi website Nicholas dan Pi Network di situ, ya. Apa yang kita jelaskan hari ini? Inilah harapan para pioner semuanya. Mudah-mudahan terrealisasi dan terjadi, ya. Kita cuma bisa berdoa ya sama pioner dan saling membantu, saling mengingatkan di langkah yang positif, ya. Saya mungkin ini saja videonya yang bisa saya sampaikan, info yang menarik ini, info yang penting ini, ya. Jangan lupa dukung channel Arah Kiblat ya terus guys. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses ya dengan GCP jeder. Amin ya. Terima kasih yang sudah menyimak dan terima kasih juga kepada yang sudah subscribe. Terima kasih juga kepada semua para sahabat Arah Kiblat, para sahabat pioner. Saya admin Arah Kiblat pamit undur diri. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses jeder.